Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 2 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tingkat SMK atau MA atau SMA bersama saya Anita Kusumawardani, Sarjana Pendidikan. Adapun bab pertama semester 2 kelas 12 adalah menikmati novel. Kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam bab ini ada 4 poin. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.8, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. 3.9, menganalisis isi dan kebahasaan novel. 4.8, menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, baik secara lisan maupun tulis. Dan kompetensi dasar yang terakhir, 4.9, merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebaan. Adapun materi pembahasan pada bab 1 ada 4 poin yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama, definisi novel. 2, unsur-unsur novel. 3, isi dan kaidah kebahasaan novel. 4, pandangan pengarang dalam novel. Dari keempat materi ini akan kita bahas secara mendetail. Nah, ini berikut adalah definisi novel. Jadi, novel dengan cerpen itu merupakan salah satu bagian dari karya sastra. Tapi kalau novel adalah karya sastra yang tokoh ceritanya mengalami perubahan nasib. Kemudian novel ini biasanya menceritakan atau mengilustrasikan kisah seorang manusia yang berhubungan dengan lingkungan dan sesama manusia. Berikutnya adalah unsur-unsur novel. Seperti yang sudah kalian dapatkan sebelumnya ketika di kelas 11, bahwa unsur-unsur novel itu ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Bisa kalian perhatikan baik-baik bahwa unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik, unsur yang membangun dari luar cerita. Dari kedua unsur ini akan kita paparkan lebih lanjut. Unsur intrinsik. Jadi, unsur yang membangun cerita dari dalam, yang pertama itu ada apa saja? Adalah tema. Satu tema. Tema itu adalah pokok bahasan dalam cerita. Jadi, tema itu tidak tertulis di dalam novel, akan tetapi tema ada di dalam novel. Caranya bagaimana, Bu? Caranya adalah kita harus membaca keseluruhan dari isi novel, kemudian kita baru bisa menemukan tema. Contoh tema misalkan ada tema percintaan, tema persahabatan, tema pendidikan, tema perjuangan, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jika ada tokoh, maka akan ada penokohan. Penokohan itu adalah watak dari tokoh. Kemudian yang keempat adalah latar. Jadi latar itu adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jika latar tempat, maka menunjukkan tempat. Latar waktu bisa menunjukkan pukul atau pagi, siang, sore, malam. Latar suasana bisa mengisahkan bahagia, kemudian di pedesaan, dan seterusnya. Kemudian unsur intrinsik yang kelima yaitu alur atau jalan cerita. Yang keenam adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang itu adalah kedudukan pengarang dalam cerita. Itu apakah pengarang itu sebagai pelaku tokoh di dalam novelnya atau sebagai pencerita. Jadi orang ketiga. Kemudian unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat atau pesan yang terkandung di dalam cerpen atau cerita atau novel. Untuk unsur ekstrinsik, seperti yang sudah dikatakan Bu Anita sebelumnya, bahwa unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Gitu ya. Di sini sudah dijelaskan, bisa kalian perhatikan baik-baik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, di mana akan mempengaruhi isi suatu karya tersebut. Jadi unsur ini terdiri dari psikolog penulis, biografi penulis, serta lingkungan sekitar. Begitu ya. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah apa sih yang ada pada penulis? Nah, bagaimana sih kehidupan penulis sehingga kaitannya penulis dengan novel yang ditulisnya itu apa? Nah, itu namanya unsur ekstrinsik. Karena
kondisi penulis itu mempengaruhi cerita novelnya. Misalkan kondisi penulis psikolognya sedang sedih, maka novel yang diceritakan itu biasanya juga suasananya juga sedih seperti itu. Materi berikutnya adalah kaidah kebahasaan novel. Jadi kaidah kebahasaan novel itu ada 7. Yang pertama adalah kalimat dengan makna lampau. Jadi sudah terjadi baru dibuat novel. Kemudian yang kedua terdapat konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya ada awalnya, mula-mula, lalu, kemudian, sehingga, setelah itu, selanjutnya, 1 tahun kemudian, dan sebagainya. Ya, itu contoh konjungsi temporal. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu terdapat banyak kata dalam menggambarkan sebuah tindakan. Keempat, dalam menceritakan tuturan seorang tokoh dari seorang pengarang harus banyak kata kerja untuk menunjukkan kalimat tidak langsung. Jadi harus ada kata kerjanya atau verba. Kemudian yang kelima, terdapat banyak dialog. 6. Dalam menggambarkan tempat, tokoh, dan suasana harus menggunakan kata sifat. Jadi tadi sudah ada kata kerja atau verba, sekarang adalah kata sifat. Kata sifat contohnya ada baik, cantik, pandai, jahat, dan sebagainya. Yang terakhir adalah ada banyak kata kerja dalam menyatakan sesuatu di pikiran atau yang dirasakan oleh tokoh. Ya. Jadi pada garis besarnya kaidah kebahasaan itu adalah menggunakan makna lampau, kemudian konjungsi temporal, kata kerja, kata sifat, dialog. Itu ya garisnya. Baiklah, berikutnya Bu Anita sajikan sinopsis dari novel yang berjudul Pertemuan Dua Hati. Jadi di sini ada beberapa slide yang berisi tentang sinopsis dari novel yang berjudul Pertemuan Dua Hati. Di sini ada tokoh yang bernama Bu Suci beserta tokoh yang lain. Silakan kalian kemudian slide, kemudian bagian bawah, paling bawah sebelah kanan bawah itu ada nama penulisnya, yaitu nama penulis dari novel ini adalah NH Dini. Jadi unsur intrinsiknya silakan nanti bisa dicari di dalam sinopsis novel ini. Kemudian nanti jika kalian mau mencari unsur ekstrinsiknya, kalian bisa mencari biografi dari NH Dini sang penulisnya. Jadi nanti ada kaitan antara kenapa penulis menulis novel yang berjudul Pertemuan Dua Hati, nanti akan ketemu apa alasannya. Begitu ya. Sampai di sini tidak ada pertanyaan. Selanjutnya di sini kalian ada latihan soal. Tentukan unsur intrinsik pada novel Pertemuan Dua Hati beserta bukti berupa penggalan kalimatnya. Jadi unsur intrinsik tadi sudah dipaparkan Bu Anita di atas bahwa jumlahnya ada 7, mulai dari tema sampai dengan amanat. Nah, setiap unsur, misalkan temanya apa, silakan dilengkapi dengan bukti yang berupa penggalan kalimat. Kalau misalkan latar tempatnya misalkan ada di sekolah, silakan kalian cari di dalam teks yang di situ menunjukkan sekolah. Ada kata sekolah di situ, silakan diambil, dipetik, kemudian ditulis sebagai tanda bukti. Begitu ya. Jika belum paham mengenai materi ataupun tugasnya, bisa ditanyakan lebih lanjut di grup yang sudah berjalan di semester 1. Terima kasih atas perhatiannya, semangat dalam belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Bu Anita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.